Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Alvi. Alright guys, di slide ini kita bakal unravel kenapa pemerintah itu suka banget bikin kebijakan dalam perdagangan internasional. Tujuannya itu biar industri dalam negeri nggak boncos dan kepentingan nasional tetap on point. Nah, apa saja sih jurus-jurus pemerintah? Keep watching. Oke, kita akan mulai dari apa itu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah semua aturan atau langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan memengaruhi kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Jadi ini bukan cuma sekedar jual beli biasa, tapi ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan utama pemerintah bikin kebijakan ini ada dua. Yang pertama, untuk melindungi industri dalam negeri kita, pemerintah ingin produk-produk buatan Indonesia bisa bersaing dan laris di pasaran, nggak kalah sama produk impor. Yang kedua, kebijakan ini juga dibuat untuk mengatasi berbagai kesulitan atau hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional. Misalnya, kalau ada negara yang curang atau ada masalah dalam pengiriman barang. Jadi sebenarnya pemerintah itu bikin kebijakan trade biar industri di negara kita nggak kalah saing sama produk dari luar negeri. Ibaratnya kayak buat produk lokal biar nggak noob di kandang sendiri. Selain itu kebijakan ini juga buat jaga kepentingan negara biar nggak dipecundangi negara lain dalam urusan dagang. Dan yang pasti buat ngatasin berbagai masalah dan rintangan yang muncul di perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini ada dua jenis. Yang pertama namanya kebijakan proteksi. Ini kayak pemerintah lagi pasang defense mode buat melindungi industri dalam negeri. Yang kedua namanya adalah kebijakan perdagangan bebas. Ini kayak pemerintah lagi buka pintu selebar-lebarnya buat perdagangan internasional tanpa banyak aturan. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari kebijakan yang proteksi. Nah, di kebijakan proteksi ini, pemerintah kayak lagi pasang shield buat industri lokal. Caranya macam-macam. Yang pertama ada bea masuk atau tarif. Ini adalah pajak tambahan yang dikenakan pemerintah pada barang-barang yang dimasukkan negara kita atau barang impor. Tujuannya jelas, dengan adanya pajak ini, harga barang impor itu jadi lebih mahal di pasaran kita. Sehingga harapannya produk lokal kita jadi lebih murah dan lebih diminati masyarakat. Selain itu, negara juga dapat uang tambahan dari bea masuk ini. Yang kedua adalah kuota impor. Ini adalah batasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor masuk ke suatu negara. Jadi kalau sudah sampai batas itu, barang impornya tidak boleh masuk lagi. Tujuannya tentu saja untuk membatasi masuknya barang impor agar tidak membanjiri pasar kita dan melindungi produksi dalam negeri. Kemudian ada subsidi. Subsidi ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha atau produsen di dalam negeri. Tujuannya biar biaya produksi mereka bisa lebih rendah. Jadi, mereka bisa menjual produknya dengan harga yang bersaing di pasaran. Selanjutnya ada dumping. Ini adalah kebijakan yang cukup kontroversial. Dumping itu artinya menjual barang ke negara lain dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dari biaya produksinya. Tapi di dalam negeri dijual dengan harga tinggi. Tujuannya untuk merebut pangsa pasar di negara lain. Nah, praktik dumping ini sering banget jadi masalah dan dikritik oleh perdagangan internasional. Kemudian ada larangan impor. Ini adalah langkah paling ekstrem. Pemerintah bisa melarang total masuknya barang tertentu dari negara lain. Biasanya ini dilakukan untuk melindungi industri yang sangat penting bagi negara atau barang tersebut berbahaya untuk kesehatan atau keamanan.
Selanjutnya adalah larangan ekspor. Kebalikannya dari larangan impor, pemerintah bisa melarang total ekspor barang tertentu ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengamankan pasokan barang penting di dalam negeri, misalnya bahan pangan atau bahan baku strategis biar kita nggak kekurangan. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Ini artinya pemerintah atau perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama saat dijual ke negara yang berbeda. Nah, dari semua kebijakan proteksi ini, kira-kira kebijakan proteksi apa yang sudah pernah diterapkan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini? Coba deh kamu cari informasinya dari berita-berita atau artikel di internet. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi nanti. Oke, kalau tadi kita bahas proteksi, sekarang kita bahas kebijakan perdagangan bebas atau sering disebut free trade policy. Nah, apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi, kalau kebijakan ini diterapkan, biasanya tidak ada lagi pengenaan tarif, pembatasan kuota, dan aturan lainnya yang mempersulit jual beli antar negara. Apa saja sih manfaat dari perdagangan bebas? Yang pasti, konsumen akan punya lebih banyak pilihan barang atau produk di pasaran dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus karena adanya persaingan. Nah, ini juga mendorong kualitas produk dan teknologi modern di dalam negeri jadi makin baik, karena harus bersaing dengan produk dari negara lain. Setiap negara akan berlomba-lomba untuk mengefisienkan biaya produksi agar produknya bisa bersaing, dan arus pertukaran sumber daya manusia atau SDM dan modal uang untuk investasi akan semakin meningkat. Jadi orang bisa kerja di luar negeri atau investor bisa lebih mudah menanam modal di dalam negeri. Setiap kebijakan itu pasti punya dampak, baik positif maupun negatif. Kalau kebijakan proteksi diterapkan, dampaknya hambatan perdagangan jadi tinggi karena ada bea masuk, kuota, atau larangan. Harga barang impor jadi lebih mahal. Ketergantungan kita pada negara lain bisa berkurang karena kita lebih banyak pakai produk sendiri. Kemudian jumlah barang impor di pasar jadi terbatas. Sebaliknya, kalau kebijakan perdagangan bebas diterapkan, dampaknya adalah hambatan perdagangan jadi rendah atau bahkan tidak ada, harga barang impor bisa jadi lebih murah, ketergantungan pada negara lain bisa meningkat. Kalau kita banyak impor, kemudian jumlah barang di pasar lebih banyak dan bervariasi, tapi ada hal lain yang perlu kita hati-hati. Kebijakan perdagangan bebas itu bisa memberikan dampak negatif kalau negara kita tidak siap bersaing dengan negara lain. Produk lokal kita bisa kalah saing dan kita bisa jadi sangat tergantung pada produk atau negara lain. Jadi pemerintah harus pintar-pintar menimbang mana yang terbaik untuk negara kita. So, the final verdict is kebijakan perdagangan internasional itu kompleks banget guys. Tujuannya buat melindungi industri lokal dan kepentingan nasional. Ada dua kebijakan yang utama yaitu proteksi dan perdagangan bebas. Dan setiap kebijakan punya dampak positif dan negatifnya masing-masing. Pemerintah juga punya peran penting banget buat ngatur perdagangan bebas biar semuanya berjalan dengan baik. Alright, that's the wrap for today. Semoga kalian semua jadi makin aware sama aturan-aturan dalam perdagangan internasional ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen. See you in the next chapter. Keep the trade spirit high. See you.